ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat, jumpa lagi dengan program ngaji kitab Bulughul Maram di channel Sinau Bareng Abah. Pada beberapa episode yang lalu kita telah berbicara panjang lebar ya tentang salam. Kita sudah membahas salam sebagai lafadz mustarok, yaitu satu kata multi makna. Kita juga telah membahas salam, hubungannya dengan Asmaul Husna. Kita juga telah membahas salam bukan sekadar sapaan, tapi bahasa para penghuni surga dan budaya langit yang turun ke bumi. Bahkan kita telah mencoba memahami mengapa sih Rasulullah SAW meletakkan salam pada urutan pertama dalam hadis 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, itu sudah kita pelajari semuanya. Dan sahabat, kali ini dalam episode kali ini kita akan fokus pada tema baru, salam dalam berbagai dimensi keilmuan. Ini akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah mempermudah niat kita ini dan menerimanya sebagai amal ibadah di sisinya. Baik, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui dalam episode kali ini. Pertama, kita mulai dulu salam dalam dimensi psikologi. Sahabat, jika kita bertanya, apa sih kebutuhan pertama manusia ketika berjumpa dengan orang lain? Apa kira-kira kalau menurut sahabat ya? Oke? Kalau menurut ahli psikologi modern, itu yang dibutuhkan pertama kali adalah rasa aman, sahabat. Jadi dalam psikologi modern itu dikenal dengan istilah psychological safety. Rasa aman secara psikologis. Maksudnya apa? Gini, psychological safety itu artinya keadaan ketika seseorang merasa diterima, dihargai, tidak terancam, dan tidak diperlakukan sebagai musuh. Itu kebutuhan awal manusia ketika bertemu dengan orang lain. Perhatikan baik-baik. Manusia lebih mudah terbuka kepada orang yang membuatnya merasa aman. Betul ya? Manusia lebih mudah dekat kepada orang yang membuatnya merasa nyaman. Dan manusia lebih mudah percaya kepada orang yang membuat hatinya tenang. Bisa ditangkap ya, sahabat? Disinilah letak keajaiban salam. Kok gitu? Iya. Ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum, sesungguhnya ia sedang mengirim pesan, mengirim sinyal yang kuat. Seolah-olah ia berkata, aku datang tanpa ancaman. Aku tidak memusuhimu. Aku menghendaki kebaikan untukmu. Aku mendoakan keselamatan bagimu. Itu dibalik kata assalamualaikum.
Menariknya, semua pesan besar itu disampaikan hanya dengan satu kalimat pendek, Assalamualaikum. Karena itulah salam menjadi pintu pertama lahirnya rasa aman. Dan rasa aman adalah pintu pertama lahirnya kedekatan. Sampai di sini bisa diterima ya sahabat ya. Ini pentingnya psychological safety. Itu rasa aman ternyata berawal dari ucapan salam kita. Gitu. Oke. Masih dalam kajian psikologi. Kita mengenal istilah need for belonging. Apa itu? Kebutuhan manusia untuk diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu need for belonging. Artinya begini. Setiap manusia itu ingin dianggap ada. Setiap manusia ingin dihargai keberadaannya. Setiap manusia ingin merasa dirinya berarti. Itu need for belonging. Karena itu salah satu penderitaan terbesar manusia modern bukan kemiskinan, tetapi perasaan tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak diterima, tidak dihargai, dan tidak memiliki tempat secara emosional. Nah, sekali lagi disinilah keajaiban salam itu. Ketika seseorang mengucapkan salam, sesungguhnya ia sedang memberikan apa yang disebut dengan istilah social recognition. Nah, pengakuan sosial terhadap keberadaan seseorang. Konkretnya gimana toh? Sederhananya begini. Jadi kalau kita salam nih ya, Assalamualaikum. Dengan salam itu sebenarnya kita tuh sedang mengirim pesan. Hei, aku melihatmu. Karena itu aku salam padamu. Hei, aku menghargaimu. Karena itu aku ucapkan salam padamu. Hei, aku mendoakanmu. Karena itu aku ucapkan salam padamu. Hei, aku menerima kehadiranmu. Karena itu aku ucapkan salam padamu. Loh, itu setidaknya begitu. Maka salam itu menjadikan seseorang itu merasa berada. Keberadaannya dihargai, dilihat, diakui oleh orang. Beda kan kalau kita ketemu seseorang lalu kita diem, sana juga diem. Beda, kita seperti nggak ada gitu. Tapi kalau ucapan Assalamualaikum, saya dilihat ya, saya dihargai, saya didoakan, saya diterima ini. Nah gitu. Itulah yang disebut dengan social recognition. Jadi pengakuan orang lain kepada kita. Mungkin karena itulah Rasulullah SAW menekankan sekali penyebaran salam. Karena salam bukan sekadar adab lisan. Salam adalah terapi jiwa, sahabat. Oke? Nah, jadi mungkin kita bisa berseloroh ya. Kalau kita ingin menenteramkan jiwa orang lain, ya berilah salam. Gitu. Karena dengan salam itu mereka merasa ada dan dihargai. Nah itu. Baik. Sahabat, itu dimensi psikologi. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ayo kita lanjut. Gimana salam dalam dimensi sosiologi? Nah, kita lebih dalam lagi ini. Kalau boleh saya katakan, ini juga tidak kalah menarik daripada yang pertama. Jika psikologi berbicara tentang jiwa manusia,
Maka sosiologi berbicara tentang kehidupan masyarakat. Oke, kita kenalkan lagi istilah populer ini dalam sosiologi. Ada istilah social trust, kepercayaan sosial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tingkat kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Itu namanya social trust. Mengapa ada masyarakat yang kuat? Mengapa ada masyarakat yang rukun? Mengapa ada masyarakat yang mau bekerja sama, gotong royong? Kenapa? Mengapa? Nah, seringkali jawabannya bukan karena banyaknya aturan, bukan. Tetapi karena tingginya tingkat kepercayaan sosial. Dan kepercayaan sosial tidak lahir dalam semalam. Kepercayaan sosial itu tumbuh dari interaksi-interaksi kecil yang berulang-ulang. Ya mungkin dari senyuman, ya. Kemudian salam itu, perhatian, sapaan, berjabat tangan. Itu hal-hal yang bersifat kecil tetapi setiap waktu hidup dalam masyarakat. Berulang-ulang. Nah, aktivitas-aktivitas kecil yang selalu berulang-ulang itu ternyata merupakan pupuk organik yang bisa menumbuhkan social trust itu. Kepercayaan sosial itu. Setiap orang percaya dengan temannya, antara satu dengan yang lain saling mempercayai. Itu berawal dari itu tadi. Tindakan-tindakan kecil yang selalu berulang-ulang dalam setiap waktu dan setiap tempat. Selalu nyapa, memberi perhatian kecil, lempar senyum, ya, termasuk salam, gitu. Oke. Kita kenalkan lagi, dalam sosiologi ada istilah social capital. Modal sosial. Apa artinya? Modal, ya kekayaan, tetapi tidak berupa uang. Modal, tetapi berupa hubungan, jaringan, kepercayaan, network, link, dan kerjasama. Jadi itu juga termasuk capital, itu termasuk modal, tetapi bentuknya sosial, bukan harta benda. Jadi begini, masyarakat yang kaya modal, maksudnya modal sosial itu, biasanya lebih kuat menghadapi berbagai persoalan dan problematika kehidupan. Asal social capitalnya tadi itu kuat. Hubungan kuat, jaringan kuat, kepercayaan kuat, gotong royong kuat, kerjasama kuat. Itu biasanya bangunan, struktur masyarakat itu akan lebih kokoh. Dan menariknya sahabat, Islam menanamkan modal sosial itu melalui kebiasaan yang sangat sederhana. Yaitu apa? Ucapin aja assalamualaikum, gitu. Semakin hidup budaya salam, semakin besar modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Sebaliknya, ketika budaya salam itu hilang, nah ini yang perlu dicatat ini. Ketika budaya salam itu sudah tercabut dari akar kehidupan masyarakat, bisa jadi masyarakat itu akan terkena penyakit yang disebut dengan social alienation, keterasingan sosial. Ya, rumah berdekatan, tapi hati berjauhan. Sering bertemu, tapi nggak kenal, nggak saling mengenal. Tinggal satu kampung tapi nggak pernah peduli antara satu dengan yang lain. Itu namanya keterasingan sosial. Melihat tetapi cuek.
nggak peduli. Nah, inilah salah satu penyakit masyarakat modern. Sadar atau tidak, itu sudah menimpa kita. Nah, salam itu salah satu terapi yang bisa dipakai untuk mengobati penyakit itu. Saling sapa, saling senyum, saling ucap salam. Keterasingan itu akan hilang. Nah, ini menariknya itu di situ. Jadi kalau begitu luar biasa. Salam dalam dimensi sosiologi itu seakan-akan dari kepercayaan menuju kebersamaan. Dari kepercayaan menuju kebersamaan. Itulah salam dalam dimensi sosiologi. Akan muncul social trust, kepercayaan sosial. Akan lahir social capital, modal sosial. Dan akan hilang social alienation. Itu akan hilang. Oke. Sudah dua ya. Dimensi psikologi dan sosiologi. Oke. Sahabat, kita kembangkan lagi. Kita masuk salam dalam dimensi komunikasi. Dalam ilmu komunikasi modern, kita mengenal istilah micro interaction. Micro interaction. Apa artinya? Interaksi-interaksi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mikro itu kan kecil. Interaksi-interaksi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini. Para ahli komunikasi menjelaskan bahwa kualitas hubungan manusia tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar. Tidak. Tetapi justru sangat ditentukan oleh interaksi-interaksi kecil yang berulang-ulang. Senyuman, sapaan, ucapan terima kasih. Nah itu. Tolong ya. Nah, itu. Perhatian kecil, perhatian sederhana. Termasuk, mohon maaf, barangkali babi-bu gitu. Ya. Kita kan sering basa-basi toh. Nah, itu juga penting loh itu sebenarnya. Ya, meskipun terkadang kita tidak boleh terlalu banyak basa-basi, tetapi basa-basi itu dalam satu kondisi tertentu itu penting. Nah, termasuk salam gitu loh. Memang semuanya itu terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Ayo kita buktikan. Begini, hubungan manusia itu sebenarnya dibangun sedikit demi sedikit. Step by step. Little by little. Artinya pasti proses. Gak bisa langsung klik, itu gak bisa. Gitu loh. Ada prosesnya. Pelan-pelan. Makanya ada istilah PDKT apa itu. Pendekatan apa itu. Jadi batu demi batu, hari demi hari. Ya ibarat kalau kita membangun rumah itu kan batu demi batu. Gitu loh maksudnya. Hari demi hari, kata demi kata. Bahkan, mohon maaf, pertemuan demi pertemuan. Ya, perjumpaan demi perjumpaan, sapaan demi sapaan. Sedikit-sedikit, gak bisa langsung jadi, gak bisa. Nah, karena itulah Rasulullah memulai pembangunan masyarakat bukan dari hal yang rumit, dari salam. Bukan langsung memberikan bantuan kan? Tidak, tapi yang ringan. Apa itu? Salam. Gitu loh. Tetapi salam itu terus menerus. Ketukan pertama mungkin belum terbuka. Ketukan kedua terbuka. Ketiga bagaimana? Setelah itu terserah Anda. Ya, logikanya begitulah. Nah, ini penting. Jadi salam itu bisa dikategorikan sebagai micro interaction. Interaksi kecil. Tetapi dampaknya besar. Itu.
Oke, berikutnya. Kita juga mengenal istilah relational communication. Komunikasi yang berfungsi. Membangun. Relasi kan hubungan. Komunikasi kan komunikasi. Relational communication. Komunikasi yang berfungsi membangun hubungan. Nah, salam itu masuk kategori ini. Banyak orang mengira komunikasi itu hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi. Enggak gitu. Nah, jadi komunikasi itu juga fungsinya lebih besar dari sekedar membangun relasi. Gitu loh. Menariknya, salam hampir tidak membawa informasi baru. Apa yang baru? Nggak ada. Iya kan? Kalau komunikasi itu kan biasanya berupa informasi. Oh, apa yang terbaru hari ini? Melalui komunikasi. Tapi kalau salam, informasi apa yang dibawa? Nggak ada. Salam hampir tidak membawa muatan informasi baru. Nggak ada. Namun salam membangun hubungan, relasi. Itulah. Itu. Jadi salam itu bukan hanya informasi, tetapi relasi yang dijadikan goal, tujuannya itu di situ. Karena itu nilainya jauh lebih besar daripada sekedar kata-kata. Nah, gitu loh. Jadi kalau begitu, jika ingin membangun relasi, pintunya apa? Salam. Nah, gitu. Lanjut. Kita juga mengenal istilah communication climate. Iklim komunikasi. Jadi setiap pertemuan memiliki suasana. Itu pasti ya. Ada suasana hangat, ada suasana dingin, suasana yang membuat nyaman. Ada pula suasana yang terkadang membuat orang itu malah menjaga jarak. Kan begitu. Suasana cuek, bahkan suasana panas. Dan salam berfungsi menciptakan suasana yang sehat sejak awal pertemuan. Itu salam. Karena itu salam bukan sekadar pesan. Salam itu berfungsi untuk menciptakan atmosfer komunikasi. Mau sambutan salam. Mau pidato salam, mau mengajukan pertanyaan salam, mau menjawab salam, itu penting karena salam itu membangun iklim. Jadi kalau tadi membangun relasi, ini membangun iklim agar iklimnya itu nyaman, ya, gitu. Oke. Sahabat, lanjut kita menuju yang berikutnya. Dari psikologi, sosiologi, komunikasi, coba kita tengok sejenak. Ada apa dalam neuroscience? Salam dalam dimensi neuroscience. Nah, jadi salam dan respon otak manusia. Nah, bahasanya begitulah. Sahabat sekalian, tahu nggak kalau salam itu ternyata menenangkan otak dan mampu membuka hati? Iya, salam itu menenangkan otak dan mampu membuka hati. Ini wilayah yang lebih dalam ini, dimensi yang lebih dalam lagi. Yaitu bagaimana salam berkaitan dengan cara kerja otak manusia. Gitu loh. Oke. Kita mengenal konsep social brain. Social brain. Para ilmuwan menjelaskan bahwa otak manusia diciptakan untuk berinteraksi. Brain itu otak. Social, masyarakat kan, ya sosial. Artinya apa?
Social brain itu artinya menjelaskan bahwa otak itu diciptakan untuk berinteraksi. Manusia bukan makhluk yang dirancang untuk hidup sendiri. Karena itu otak sangat peka terhadap berbagai sinyal sosial. Kita melihat orang memandang, itu responnya sudah beda loh di otak kita. Memandang dengan, mohon maaf, dengan teduh dan dengan tajam, itu sudah beda otak itu sinyalnya. Kita melihat orang tersenyum, itu udah beda. Otak kita itu menangkapnya beda, kerjanya udah beda. Kita mendengar suara keras dengan suara lembut, otak kita kerjanya udah beda. Gitu loh. Ada orang tiba-tiba datang dengan senyuman, lembut mengucapkan Assalamualaikum. Itu otak kita kerjanya udah beda dengan orang yang datang membawa golok tiba-tiba gitu ya. Dengan wajah murka, hitam, pekat, lusuh. Bergegas lagi menuju kita. Otak kita kerjanya beda sudah. Gitu loh. Termasuk ketika merespon suara salam diucapkan. Otak kita kerjanya sudah beda juga. Gitu loh. Makanya ada orang itu, kenapa kamu lari? Itu saya melihat orang bawa golok. Lah padahal kan belum tentu ada urusannya dengan dia. Tapi itulah respon otak. Tapi ada tiba-tiba ada orang lari-lari dengan gugup, malah kita mendekati. Kenapa begitu? Otak kita merespon dia butuh bantuan. Nah itu. Ketika orang datang dengan senyuman, nada rendah mengucapkan salam, itu otak kita sudah kerjanya sudah beda. Nah, artinya apa? Begini. Salam itu berpengaruh kepada kerja otak. Ketika kita salam itu kerja otak kita itu positif atau negatif. Nah, itu bisa ditentukan oleh apa sinyal yang ada di luar. Kalau salam beda. Bisa ditangkap ya sahabat ya. Artinya otak kita akan baik gitu loh maksudnya. Kalau kita mendengar, otak kita akan kerja baik kalau mendengar salam. Responnya positif kalau mendengar salam. Gitu loh maksudnya. Selain itu, sahabat, ada juga istilah yang berbunyi Threat Detection System. Apa itu? Jadi kecenderungan otak untuk terus bertanya. Jadi ini berbicara tentang kecenderungan otak untuk terus bertanya. Apakah orang ini aman? Apakah orang ini ancaman? Nah, itu deteksi sistem itu ada di dalam otak kita. Menariknya, salam menjawab pertanyaan itu sejak awal. Jadi dalam otak kita itu ada sistem deteksi. Ini baik atau enggak ya? Ini buruk atau tidak ya? Makanya muncul su'udzon, husnudzon itu loh. Menariknya kalau kita mengucapkan salam, deteksi sistem itu akan menemukan, oh ini bukan ancaman. Ini orang baik karena mengucapkan salam, senyum. Nah itu. Itu assalamualaikum. Ketika itu diucapkan sejak awal membawa keselamatan, tidak datang membawa ancaman. Nah itu loh. Nah, sahabat sekalian, saya berharap ini ya mikir serius tapi ya santai lah ya. Sehingga tidak bisa didengarkan sambil minum kopi, sambil cemilan makanan bisalah ini. Nah, gitu saja kok. Sahabat, karena itu salam membantu proses yang dikenal dengan istilah emotional regulation. Gitu. Kemampuan mengelola dan menenangkan emosi. Emotional regulation. Kemampuan mengelola emosi, menenangkan emosi. Salam itu menjadikan orang mampu mengelola emosi. Karena apa? Karena menangkap sinyal secara positif. Gitu. Apalagi salam diucapkan dengan tulus, senyuman tulus, setelah itu berjabat tangan. Itu ketegangan cair seketika itu. Iya.
marah, runtuh seketika. Dendam, hancur seketika itu. Artinya apa? Salam yang tulus mengurangi jarak psikologis, membuka ruang dialog, menenangkan suasana. Sebelum menyentuh pikiran, salam terlebih dahulu menenangkan sistem saraf manusia. Subhanallah. Nah itu loh. Inilah sahabat pentingnya kita berusaha untuk mengkolaborasikan kajian klasik dengan modern. Ya ini tujuannya. Jadi semakin modern ilmu pengetahuan berkembang, semakin tampak keselarasan antara ajaran Rasulullah SAW dengan fitrah manusia. Baik, berikutnya bagaimana salam dalam dimensi peradaban. Oke, sahabat, kalau boleh saya menyebut kata kunci untuk bahasan ini, saya menggunakan istilah dari kohesi sosial menuju peradaban profetik. Ayo kita bahas aja. Dalam kajian kontemporer ada istilah menarik yang disebut dengan social cohesion atau social cohesion. Nah gitu. Ya, saya mohon maaf sahabat ya kalau pengucapan grammarnya kurang, pronunciation-nya kurang, saya mohon maaf. Ya, banyak kekurangan memang. Apa artinya? Kohesi sosial itu keterikatan sosial. Keterikatan sosial. Sebenarnya kalau kita mendengar kata-kata keterikatan itu sudah ada kok bayangan di kepala kita itu. Apa ya hubungannya dengan salam? Salam kok keterikatan sosial? Saya pikir secara sederhana sudah ada itu. Yaitu kemampuan sebuah masyarakat untuk tetap bersatu, saling percaya dan saling mendukung. Itu kohesi. Nah, ternyata itu bisa dengan salam. Salam mampu membangun persatuan, saling percaya, saling mendukung, saling mensupport antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Maka masyarakat yang kehilangan kohesi, kehilangan keterikatan sosial, biasanya mudah terpecah belah. Ada isu apa sedikit gitu terpecah belah. Ada problem gitu saling mencurigai. Ada apa masalah gitu saling menyalahkan. Mudah kehilangan empati. Itu kalau kohesi sosialnya rendah. Keterikatan sosialnya itu rendah. Nah sebaliknya, masyarakat yang kohesi sosialnya kuat akan lebih kokoh biasanya. Menghadapi berbagai persoalan, problematika hidup. Itu. Menariknya, Islam membangun kohesi sosial. Bukan hanya dengan aturan besar. Tetapi dengan salam. Nah, kembali lagi ke salam. Meskipun itu kebiasaan kecil. Satu kata pendek yang luar biasa dampaknya. Dan ini. Jadi begini, maksud saya begini. Salah satu yang paling penting itu adalah salam. Dalam membangun kohesi itu. Karena itu jika menggunakan bahasa kontemporer, salam itu bisa disebut sebagai social technology atau social technology. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi ini penting. Kalau kita pinjam istilah bahasa kontemporer ya dalam dunia teknologi yang lain gitu, kita bisa mengistilahkan bahwa salam itu social technology. Teknologi sosial. Jadi teknologi itu tidak mesti berupa mesin ya, elektronik enggak. Jadi bukan kok kemudian maksudnya mesin atau perangkat elektronik enggak. Tetapi kan teknologi itu kan mekanisme yang dirancang untuk menghasilkan dampak sosial tertentu. Dampak tertentu. Itu teknologi. Dan salam adalah teknologi sosial yang diturunkan melalui wahyu. Gitu loh sahabat. Ya pokoknya mudah-mudahan sahabat bisa menerima lah. Bisa memahami ini. Kalau kurang-kurang nanti bisa di komen ya. Nah gitu.
Sekarang kita sampai pada puncak pembahasan sahabat. Mengapa salam ditempatkan pada urutan pertama? Kita ulang lagi pertanyaan ini. Dalam hadis 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Mengapa bukan mendatangi undangan, ya, menjenguk sakit, mengeri jenazah? Kenapa enggak itu dulu? Jawaban sederhananya begini. Salam itu pintu masuk untuk seluruh hubungan sosial. Sebelum ada bantuan, harus ada salam. Sebelum ada kedekatan, dimulai dari salam. Sebelum ada nasihat, kan harus ada penerimaan kan? Itu salam. Sebelum ada solidaritas, harus ada kepercayaan. Itu melalui salam. Dan sebelum semua itu ada, harus ada rasa aman. Dan aman itu dibuka dengan salam. Seperti yang sudah kita pelajari tadi itu. Nah gitu sahabat. Oke, kita kenalkan satu lagi ya, istilah baru ya. Prophetic civilization. Nah, peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai kenabian. Nah, prophet itu kan utusan ya, nabi ya. Nah itu. Peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai kenabian. Maksudnya begini. Sahabat, peradaban modern itu kan seringkali diukur dengan kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, kekuatan militer, ya, atau pengaruh politik, pertumbuhan industri, kan begitu. Islam tidak menolak semua itu, tidak. Tetapi Islam memulai dari sesuatu yang lebih mendasar, yaitu manusia, gitu loh. Jadi peradaban itu dibangun, pondasi yang paling mendasar itu adalah pembangunan manusia. Karena teknologi tanpa akhlak bisa melahirkan kerusakan. Kekuasaan tanpa kasih sayang, wah ujung-ujungnya kedzaliman itu. Kemajuan tanpa nilai, kehampaan. Bahkan kehancuran. Nah, bata pertama yang digunakan Nabi untuk membangun peradaban itu adalah Assalamualaikum. Karena itu adalah pondasi peradaban manusia. Karena itu salam bukan sekadar adab, itu pondasi peradaban sahabat. Dengan penjelasan yang tadi itu loh, kita jelaskan di awal tadi itu. Nah, sahabat, episode kali ini rasanya gimana ya? Apa ya nantilah ya, sahabat bisa komen aja ya. Komen yang baik, yang positif, yang konstruktif gitu ya. Kira-kira ini gimana ini pembahasan seperti ini. Jadi kita saling murojaah, bersama-sama mudarosah, mengingat-ingat, menambah, menyempurnakan wawasan dan keilmuan kita. Tapi saya juga ingin feedback dari teman-teman, dari sahabat ya. Apa kira-kira yang kurang tepat dari penjabaran kita ini. Nah itu. Yang jelas harapannya memang klasik iya, tetapi juga terkoneksi dengan hal-hal yang bersifat kontemporer. Sehingga tidak melulu turos gitu lah ya, tidak melulu klasik. Karena bagaimanapun kita hidup di zaman modern gitu. Oke, sahabat, setelah kita melihat salam ya dari berbagai sudut pandang, perlahan kita mulai memahami bahwa salam bukanlah ucapan biasa. Dalam psikologi salam menghadirkan rasa aman. Dalam sosiologi salam membangun kepercayaan. Dalam komunikasi salam membuka hubungan. Dalam neuroscience salam membantu menciptakan kenyamanan emosional. Dan dalam peradaban salam menjadi pondasi tumbuhnya masyarakat yang sehat. Maka semakin hidup budaya salam di tengah umat, semakin hidup pula kasih sayang di antara umat. Nah itu luar biasa. Baik, sahabat sekalian, di ujung ini saya punya renungan sedikit ya, di ujung episode ini. Coba perhatikan, masih ingat ya ketika kita bahas 3 huruf ini, sin, lam, mim.
kalau diperhatikan ini menjadi pusat begitu banyak konsep besar dalam Islam. 3 huruf ini. Saya ulangi. 3 huruf ini kalau diperhatikan menjadi pusat begitu banyak konsep besar dalam Islam. Gimana enggak ini menghasilkan salam, menghasilkan Islam. Nanti kalau dikembangkan lagi menghasilkan silem, ya ta? Menghasilkan kolbun salim, menghasilkan darussalam. Nah, seperti yang kemarin kita jelaskan itu. Jadi seolah-olah seluruh perjalanan Islam itu berputar di sekitar makna keselamatan. Maka jangan pernah meremehkan salam. Nah, ini juga sudah pernah kita singgung di episode sebelumnya. Bisa jadi, ini sahabat, bisa jadi satu salam mampu mencairkan kekakuan. Satu salam mampu membuka persahabatan. Satu salam mampu menghapus prasangka buruk. Satu salam mampu menghidupkan persaudaraan. Bahkan bisa jadi satu salam yang tulus bisa menjadi sebab seorang merasa dihargai, diperhatikan, dan tidak merasa hidup sendirian. Karena itu, mari kita hidupkan terus budaya salam di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, majelis-majelis ilmu, tempat kerja kita, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Sebab semakin hidup salam di tengah umat, semakin hidup pula kasih sayang di antara umat, dan semakin hidup kasih sayang, semakin dekat sebuah masyarakat kepada nilai-nilai yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menjadi sebab tumbuh kembangnya kasih sayang di tengah kehidupan. Demikian sahabat, mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada banyak kekhilafan, cara baca mungkin kurang bagus, kurang tepat atau apa. Saya mohon maaf. Nah, mudah-mudahan bisa saya perbaiki di kemudian hari. Dari waktu ke waktu kita saling belajar dan saling melengkapi. Mohon maaf ya atas semuanya, dan mudah-mudahan episode kali ini tetap menarik dan memberikan inspirasi buat kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya sahabat. Terus dukung kami dan kita saling selalu mendoakan antara satu dengan yang lain. Akhirnya wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.